modal ijazah Peggy Setiawan disebut dalam kasus Vina Cirebon. Pakar, buktikan apa? Cuma modal ijazah, Polda Jabar menduga Peggy Setiawan lah yang menjadi dalang kasus Vina Cirebon. Hal ini mendapat komentar nyelekit dari pakar hukum pidana Jamin Ginting. Jamin menyoroti alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai DPO kasus Vina Eki. Mengingat pasal yang digunakan adalah pasal 340, maka Jamin Ginting menegaskan bahwa alat bukti yang digunakan tak boleh sederhana. Harus ada scientific evidence yang diantaranya ada bukti CCTV, saksi dan tes DNA. Ini pasal 340, pembunuhan berencana yang ancamannya seumur hidup atau hukuman mati nggak bisa dengan alat bukti yang sederhana, harus ada yang namanya forensik yang sifatnya scientific evidence, tutur Jamin Ginting dikutip dari YouTube Tiffany News. Berangkat dari hal itu, menurutnya ijazah belum dapat membuktikan keterlibatan Peggy dalam kasus Vina Eki. Ijazah itu membuktikan apa? Nama Peggy Setiawan banyak, ujarnya. Sementara itu, yakin bisa kalahkan Peggy Setiawan di pra-peradilan kasus Vina Cirebon, Polda Jabar punya senjata pamungkas. Hal ini menurut analisis pengacara terkenal, Kamarudin Simanjuntak dalam tayangan YouTube Intens Investigasi. Berdasarkan keterangan Kamarudin, pra-peradilan tersebut merupakan pembuktian secara formal berdasarkan saksi yang ada. Dalam hal ini Kamarudin mengungkapkan Polda Jabar telah memiliki saksi yang kuat, yakni 8 terpidana kasus Vina Cirebon yang telah mendekam di penjara. Selain saksi, Polda Jabar juga harus menyiapkan surat bahwa Peggy Setiawan dari SD, SMP dan SMA di Cirebon. Kamarudin menilai bahwa petunjuk tersebut pasti sudah dikantongi oleh Polda Jabar, tinggal membuktikan Peggy Setiawan melakukan pembunuhan. Lebih lanjut Kamarudin menyampaikan jika berkas Peggy Setiawan telah dinyatakan P21 maka pra-peradilan harus mengacu pada siding pokok. Sebagaimana diketahui bahwa siding pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar kembali pada tanggal 1 Juli tahun 2024 di Pengadilan Negeri, PN, Bandung. Sementara itu, peluang Peggy Setiawan bebas dari tahanan semakin besar setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas perkaranya ke penyidik Polda Jabar. Pengembalikan berkas perkara kasus Vina Cirebon dengan tersangka Peggy Setiawan itu diungkapkan Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sri Cahyawijaya. Dikatakan, pengembalian berkas perkara Peggy Setiawan dilakukan lantaran masih adanya kekurangan syarat material dan formil. Nur Sri Cahyawijaya memastikan pemberitahuan berkas belum lengkap atau P18 sudah dilakukan, sedangkan proses pengembaliannya atau P19 akan menyusul. Rencananya berkas itu bakal dikembalikan dalam waktu 7 hari ke depan, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam waktu 7 hari akan dikembalikan berkas perkara tersebut untuk dilengkapi sesuai KUHP, ucap dia. Adapun berkas perkara Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki diterima Kejati Jabar pada tanggal 20 Juni tahun 2024 lalu. Baca juga, tabiat Peggy Setiawan di penjara jelang pra-peradilan kasus Vina Cirebon, pengacara beber tirakatnya terpisah. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, UNSUD. Prof. Hibnu Nugroho menerangkan, syarat formil yang harus dilengkapi penyidik kepolisian agar perkaranya bisa dinyatakan lengkap yakni identitas tersangka, Peggy Setiawan. Peggy ini siapa? Namanya siapa? Alamat di mana? Umurnya berapa? Anaknya siapa? Terang Prof. Hibnu Nugroho dikutip dari tayangan Kompas Petang, pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Identitas ini juga harus ada kecocokan dengan daftar pencarian orang, DPO, yang sebelumnya diumumkan. Sementara syarat material mengenai bukti-bukti yang didapatkan, misalnya di mana posisi Peggy Setiawan saat kejadian. Kalau memang ada di Cirebon, ada di sebelah mana, perannya apa? Ini yang harus dilihat, terangnya. Cuma modal ijazah, Polda Jabar menduga Peggy Setiawan lah yang menjadi dalang kasus Vina Cirebon. Hal ini mendapat komentar nyelekit dari pakar hukum pidana Jamin Ginting.
Jamin menyoroti alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai DPO kasus Vina Eki. Mengingat pasal yang digunakan adalah pasal 340, maka Jamin Ginting menegaskan bahwa alat bukti yang digunakan tak boleh sederhana. Harus ada scientific evidence yang diantaranya ada bukti CCTV, saksi dan tes DNA. Berangkat dari hal itu, menurutnya ijazah belum dapat membuktikan keterlibatan Peggy dalam kasus Vina Eki. Sementara itu, yakin bisa kalahkan Peggy Setiawan di pra-peradilan kasus Vina Cirebon, Polda Jabar punya senjata pamungkas. Hal ini menurut analisis pengacara terkenal, Kamarudin Simanjuntak dalam tayangan YouTube Intens Investigasi. Berdasarkan keterangan Kamarudin, pra-peradilan tersebut merupakan pembuktian secara formal berdasarkan saksi yang ada. Dalam hal ini Kamarudin mengungkapkan Polda Jabar telah memiliki saksi yang kuat yakni 8 terpidana kasus Vina Cirebon yang telah mendekam di penjara. Selain saksi, Polda Jabar juga harus menyiapkan surat bahwa Peggy Setiawan dari SD, SMP dan SMA di Cirebon. Kamarudin menilai bahwa petunjuk tersebut pasti sudah dikantongi oleh Polda Jabar, tinggal membuktikan Peggy Setiawan melakukan pembunuhan. Sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan alias Perong bakal digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 1 Juli 2024. Sidang pertama pra-peradilan itu beragendakan absensi para pihak baik pemohon maupun termohon. Muchtar Effendi, salah satu tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan, setelah absensi para pihak, sidang akan masuk ke agenda pembacaan gugatan. Dikatakan Muchtar, pembacaan gugatan biasanya langsung dibacakan setelah absensi para pihak, mengingat sistem pra-peradilan yang hanya diberikan waktu sekitar 1 minggu. Pada prinsipnya, kata dia, tim kuasa hukum Peggy siap kapanpun untuk membacakan gugatan. Namun, Muchtar berharap agar majelis hakim langsung memerintahkan pemohon untuk membacakan gugatan setelah absensi para pihak. Sebelumnya, sidang gugatan pra-peradilan ini sempat ditunda majelis hakim karena pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar tidak hadir di persidangan. Cecep Setiawan, ayah Peggy Setiawan Cianjur harus memberi bukti kuat agar bisa lepas dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebenarnya, Cecep Setiawan sudah berupaya membuktikan jika Peggy Setiawan Cianjur merupakan putra kandungnya. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu menunjukkan sejumlah bukti dokumen seperti akta kelahiran, ijazah SD, ijazah SMK, tahun kelahiran Cecep, dan status perkawinan. Hanya saja dokumen-dokumen yang ditunjukkan Cecep diragukan kebenarannya. Sebab akta kelahiran luntur, jenis kelamin akta Peggy disebutkan perempuan, ijazah tak ada foto dan sidik jari. Tak hanya itu, tahun kelahiran Cecep di kartu keluarga berbeda, serta status perkawinan Cecep di kakak cerai hidup, padahal mengaku menikah siri. Sejumlah kejanggalan dokumen yang ditunjukkan Cecep membuat publik kembali menduga-duga terkait kebenaran yang disampaikan. Selama ini Cecep Setiawan dicurigai sebagai sopir mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Berdasarkan narasi yang beredar, Peggy Setiawan Cianjur dititipkan ke Cecep oleh Sunjaya dan Wahyu Ciptaningsih. Sementara itu, desakan publik agar Peggy Setiawan Cianjur melakukan tes DNA semakin deras. Tes DNA itu bertujuan untuk bisa membuktikan alibinya di kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut demi menjawab kecurigaan masyarakat terhadap hubungan Peggy Setiawan dengan Cecep Setiawan. Menyoroti hal tersebut, praktisi hukum Herwanto meminta penyidik kasus Vina Cirebon untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan menurut Herwanto, Peggy Setiawan Cianjur perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia benar anak Cecep.
Herwanto menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa penyidik kasus Vina karena dirinya merupakan anggota Moon Raker.